Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini situasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saat ini kami sudah bergabung dengan jurnalis MJN Marcelina Tumundo. Marcel, selamat siang. Kalau dari pantauan Anda sampai sejauh ini, highlight atau pertimbangan Majelis Hakim memberikan vonis 15 tahun untuk Kuat Ma'ruf ini apa saja? Ya, Reno, dari yang kita dengarkan bersama, vonis terhadap Kuat Ma'ruf yang dijatuhi hukuman pidana penjara 15 tahun tentu ada sejumlah pertimbangan, terutama dari aspek yuridis atau dari unsur-unsur pasal 340 KUHP soal pembunuhan berencana yang tadi sudah dinyatakan oleh Majelis Hakim bahwa seluruh unsurnya terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan. Kita tarik sedikit kepada kronologi dari peristiwa di Magelang, tadi yang sudah disampaikan oleh pihak Majelis Hakim bahwa sebetulnya dari kejadian di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022 lalu sudah ada sebuah kesamaan kehendak atau meeting of mind di antara Kuat Ma'ruf dengan terdakwa-terdakwa lainnya, terutama juga dengan Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan juga dengan Ricky Rizal pada saat itu, termasuk juga dengan terdakwa Richard Eliezer. Akan tetapi memang dari pihak Majelis Hakim ini menyebutkan bahwa dari pihak Kuat Ma'ruf ia tentu bekerja ataupun merupakan ART dari pihak Ferdy Sambo yang kemudian menyampaikan bahwa ada satu statement ataupun kalimat yang menurut Majelis Hakim ini menjadi juga salah satu pemicu dilakukannya pelaporan dari Putri kepada Ferdy Sambo, yakni keterangan adanya duri dalam rumah tangga Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo. Nah, dari keterangan tersebut kemudian Hakim menilai bahwa sudah ada pengetahuan di dalam Kuat Ma'ruf terkait dengan peran atau apa yang dilakukan oleh pihak Brigadir Yosua kepada Putri Chandrawati, sehingga di situ peran Kuat Ma'ruf adalah mencoba untuk meyakinkan Putri Chandrawati agar melaporkan suatu perbuatan yang dinilai oleh mereka ini sebagai tindakan yang kurang ajar dari Brigadir Yosua kepada Putri Chandrawati. Itulah tadi salah satu poin tentang meeting of mind atau pertimbangan soal adanya kesamaan kehendak antara Kuat Ma'ruf dengan terdakwa lainnya. Kemudian bergeser dari Magelang ke Jakarta, di dalam perjalanan juga diketahui Kuat Ma'ruf tetap membawa satu buah pisau dapur yang ia bawa dari Magelang ke Jakarta. Kalau dalam pembelaan disebutkan oleh pihak Kuat Ma'ruf, ia membawa pisau dapur sebagai sebuah bentuk perlawanan atau sebagai bentuk menjaga penjagaan dirinya karena sebelumnya ada cekcok dengan pihak Brigadir Yosua. Tetapi hal tersebut, tindakan Kuat Ma'ruf yang membawa pisau dapur itu dinilai oleh pihak Majelis Hakim adalah sebagai sebuah bentuk bagian dari Kuat Ma'ruf yang telah mengetahui adanya niat jahat ataupun perencanaan terkait dengan menghabisi nyawa Brigadir Yosua. Kemudian ketika tiba di rumah Saguling, Majelis Hakim juga tadi menyatakan ada kronologi singkat sekitar 3 menit saja pertemuan antara Kuat Ma'ruf, Putri Chandrawati, dan Ferdy Sambo, tepatnya adalah di lantai 3 rumah Saguling. Di situ menurut Majelis Hakim disampaikan secara lebih terperinci soal di mana dan kapan waktunya akan dilakukan perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua, tepatnya di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3. Hal itu disampaikan kepada Kuat Ma'ruf dan kemudian dilanjutkan dengan berbagai kronologi lainnya soal mereka ini berangkat dari rumah Saguling ke rumah Duren 3. Sempat diragukan atau dinilai janggal oleh pihak Majelis Hakim karena Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal yang tidak melakukan PCR tapi justru tetap ikut ke rumah dinas Duren 3. Kalau kita ingat pernyataan dari Putri Chandrawati, alasan mereka melakukan isolasi selain karena dari luar kota, juga karena sedang menunggu hasil tes PCR. Tapi jadi janggal kalau Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal yang tidak ikut PCR malah ikut melakukan isolasi. Sedangkan saksi Susi yang merupakan ART dari Putri Chandrawati ini yang juga mengikuti PCR nyatanya tidak diajak untuk melakukan isolasi mandiri. Sehingga dinilai oleh Majelis Hakim hal itu menjadi bagian juga dalam perencanaan pembunuhan Brigadir Yosua. Lalu setibanya di Duren 3, Majelis Hakim juga menjelaskan bahwa tanpa adanya perintah atau instruksi, Kuat Ma'ruf langsung melakukan tindakan untuk menutup pintu balkon yang ada di rumah Duren 3. Padahal tindakannya itu tidak termasuk dalam tugas
Kuat Ma'ruf yang merupakan ART Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di rumah Magelang. Di rumah Duren 3 sendiri sudah ada ART yang khusus bertugas di sana atas nama Dirianto alias Kodir. Dan dari keterangan Kodir sebelumnya mengatakan bahwa kondisi di rumah dinas Duren 3 ini sudah dalam kondisi yang dirapikan atau sesuai yang biasanya dilakukan di rumah dinas tersebut, tapi kemudian ada tindakan dari Kuat Ma'ruf yang menutup pintu. Menurut Majelis Hakim ini bukan tugasnya, bukan kewenangan dari Kuat Ma'ruf, tapi dilakukan karena dalam rangka untuk melancarkan rencana dari pihak Ferdi Sambo dalam menghabisi nyawa Brigadir Yosua. Akhirnya dari rangkaian-rangkaian peristiwa ini Majelis Hakim juga menilai Kuat Ma'ruf terbukti memenuhi unsur-unsur dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juga, atau pasal penyertaan di mana peran dari Kuat Ma'ruf ini adalah turut membantu terjadinya rencana terhadap rencana Ferdi Sambo untuk menghabisi nyawa Brigadir Yosua. Unsur-unsur pasal yang tadi juga disampaikan oleh Majelis Hakim ini selain adanya unsur kesengajaan, ada juga unsur perencanaan. Kalau kita bandingkan dengan pernyataan Kuat Ma'ruf ataupun kuasa hukumnya di bagian pledoi sampai ke bagian duplik, mereka kerap kali membantah adanya pengetahuan Kuat Ma'ruf soal perencanaan pembunuhan Brigadir Yosua. Tapi pledoi ataupun duplik tersebut kemudian terpatahkan dengan adanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim serta putusan dari Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Kuat Ma'ruf terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur pasal. Akhirnya Kuat Ma'ruf juga divonis bersalah dan dijatuhi hukuman selama 15 tahun penjara. Kami juga sudah mengonfirmasi pada pihak kuasa hukum Kuat Ma'ruf yakni Irwan Irawan bahwa tim kuasa hukum sudah menyiapkan berkas untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Nah, ini akan langsung dilakukan atau hari ini juga akan dilakukan meskipun ada waktu selama 7 hari untuk bisa mempertimbangkan. Karena menurut kuasa hukum, Kuat Ma'ruf tidak bersalah dan dapat dilepaskan dari segala hukuman.